Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel YouTube Miftahun Ni'am. Oke, selamat datang kembali di channel saya Miftahun Ni'am. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kemudahan rizki, kekuatan, taufik untuk melakukan ibadah setiap harinya dan juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal kita berhaji itu biasanya itu kita sehari-hari menggunakan yang namanya pakaian, baik itu untuk pakaian sehari-hari non ibadah ataupun pakaian yang kita gunakan untuk beribadah. Kalau yang laki-laki biasanya kalau mau haji atau umroh dia menggunakan pakaian ihram, 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Kemudian untuk yang putri biasanya itu yang memakai baju tertutup, hanya terlihat wajahnya dan juga telapak tangannya saja. Nah, di sini di video ini kita akan memberikan sedikit tips dan juga saran bagi Bapak Ibu yang hendak melaksanakan umroh ataupun haji pada umumnya. Jadi nanti ini bisa untuk umroh ataupun untuk haji, tapi lebih spesifik ini bisa diterapkan ketika di musim haji tahun 2025. Bagaimana saran-saran saya terkait dengan pakaian-pakaian yang dibawa, jenis pakaiannya apa saja, kemudian bawa berapa pakaian yang bisa dibawa ke haji tahun 2025. Simak terus video ini. Ini dia pembahasannya. Sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa menekan tombol like, comment, share, subscribe channel ini bagi yang belum, dan sebarkan video ini kepada teman-teman Bapak Ibu, siapa tahu mereka lagi membutuhkan informasi tentang haji dan umroh dari channel saya ini. Yang pertama, tips dari saya dalam memilih pakaian yang akan dibawa untuk ibadah haji di Mekah ataupun di Madinah, yaitu adalah pilih bahan yang ringan saja. Tidak perlu yang tebal-tebal, tidak perlu yang sok tebel untuk jaket gitu, mungkin tidak terlalu berguna ya kalau dari pengalaman saya. Jadi pilih, kalau mau bawa jaket boleh, tapi mungkin bawa jaket yang tipis-tipis aja untuk sekedar menghangatkan badan ketika mungkin di bandara, untuk di pesawat seperti itu, karena cuacanya ketika di bandara, di pesawat itu AC-nya lumayan kenceng ya. Jadi mungkin ada yang beberapa orang yang tidak terbiasa dengan temperatur AC seperti itu. Tapi untuk kalau di Mekah dan Madinah ketika musim haji itu relatif panas, baik siang maupun malam harinya. Kemudian pilih bahan yang katun saja, jangan yang polyester, cepat menghasilkan keringat ketika dipakai, itu saya tidak rekomendasikan. Saya rekomendasikan adalah bahan-bahan yang cepat bisa mensirkulasikan udara, sehingga kalaupun berkeringat dia bisa langsung terabsorb, terkeringkan keringatnya gitulah intinya. Kemudian untuk pilihan warna untuk laki-laki, ya saya lebih prefer untuk menyarankan bapak-bapak itu untuk menggunakan pakaian putih. Nah, tetapi jangan putih yang terlalu nerawang ya. Nanti kasihan bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, kemudian untuk jenis pakaiannya, saya tidak menyarankan jenis pakaian yang gamis layaknya orang Arab atau yang seperti yang saya pakai seperti ini, terusan. Jadi nanti akan agak repot ketika dipakai di event setiap harinya. Ketika musim haji kita mondar-mandir, naik bis, turun bis, itu kan pasti langkahnya diperlukan langkah yang lebih lebar. Artinya kalau pakai gamis itu akan sedikit kesulitan. Kalaupun bagi yang sudah terbiasa, monggo silahkan, tidak apa-apa. Ataupun kalau mau pakai gamis ya dilapisi, nanti di dalamnya dikasih celana panjang, biar kalau pakai gamis nanti bisa dicincing bagian bawahnya, sehingga
Dengan leluasa bisa menapakkan kaki menggunakan celana panjang. Celana panjang ya, jangan celana pendek dalamannya. Untuk rekomendasi dari saya lebih baik menggunakan yang baju koko yang setelan, atasan bawahan. Semacam kayak kurta atau istilah lainnya itu Pakistani lah. Nanti barang yang saya rekomendasikan juga saya taruh di kolom deskripsi. Nah, itu untuk pakaian hariannya. Untuk dari segi kaos ya, mungkin tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, mungkin cukup membawa 2 sampai 3 kaos aja insya Allah cukup. Saya juga kemarin juga segitu. Kemudian untuk baju yang lain, mungkin selain baju ihram dan baju batik haji ya, mungkin juga cukup 2 sampai 3 set saja. Kalau mau bawa sarung ya mungkin cukup 2 saja. Kalau mau bawa baju koko, saya sarankan 2 sampai 3 saja. Agar tidak menjadi beban nanti ketika dibawa-bawa di dalam koper. Toh juga pastinya Bapak Ibu akan membeli baju ketika di Makkah atau Madinah. Jadi baju itu nanti juga akan memenuhi koper lagi. Nah, jadi pertimbangan saya seperti itu. Kemudian untuk pakaian ihram juga untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki. Jadi memilih pakaian ihram adalah pilih pakaian ihram yang nyaman dan juga tidak terlalu tebal. Artinya bahannya itu lembut, halus, tidak risih untuk ketika dipakai seharian penuh. Karena ketika kita berada di Arafah, Mina, Musdalifah, itu hampir 3 hari kita pakai ihram itu. Dan saya sarankan ketika di Armusna, Arafah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina itu cukup bawa satu pakaian ihram aja, insya Allah cukup. Nanti ketika di Mina itu hari ketiga itu sudah bisa ganti dengan pakaian biasa. Jadi tidak perlu membawa banyak kain ihram ketika di Armusna. Tapi untuk pergantian mungkin ketika dicuci, ketika untuk di kehidupan di Mekah itu perlu membawa satu lagi serep untuk kain ihramnya. Yang saya sarankan yang tadi, yang halus, yang lembut, tidak panas, dan juga tidak terlalu tebal. Seperti itu kira-kira. Untuk rekomendasi, saya taruh barang rekomendasi saya di kolom deskripsi. Kemudian untuk perempuannya, ini kita sarankan untuk menggunakan gamis yang longgar, artinya tidak ketat, tidak membentuk tubuh, dan juga tidak menerawang agar ya tidak mengganggu jamaah-jamaah lain, nanti malah mengalihkan pandangan dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan jilbab syar'i yang tertutup karena kita juga menghargai syariat Islam yang diterapkan di negara tersebut dan dianut oleh masyarakat di sana. Dan juga kalau bisa saya sarankan ya pakai, kalau perempuan ya yang masih muda, yang masih belum menopause, belum terlalu sepuh itu menggunakan cadar. Alangkah baiknya. Dan juga jangan gunakan warna yang mencolok, warna-warni merah, kuning, hijau yang gonjreng-gonjreng warnanya itu jangan. Usahakan pakai warna yang netral dan tidak panas juga. Tapi tidak saya sarankan untuk memakai baju putih, khawatirnya nanti bisa ke arah menerawang dan lain sebagainya. Tapi kalau mau pakai putih juga boleh. Saya sarankan mungkin agak ke abu-abu atau krem seperti itu. Untuk rekomendasi baju gamis untuk haji umroh, saya sertakan juga di kolom deskripsi. Nanti juga bisa dicari. Selanjutnya itu menggunakan alas kaki yang nyaman. Nah, videonya tentang alas kaki yang saya sarankan itu sudah pernah saya bahas di video ini. Kita taruh di atas ini. Silakan diklik juga. Selanjutnya untuk pakaian, ini juga saya sarankan menggunakan pakaian yang mudah dicuci dan cepat kering. Artinya itu mudah dicuci, tidak terlalu tebal tadi. Kalau kita mencucinya terlalu tebal, nanti takutnya ketika menggunakan mesin cuci atau bahkan ketika kita memeras sendiri itu ya terasa lebih capek daripada ketika
pakaian itu lebih tipis, lebih mudah untuk dicuci, dan cepat kering. Nah, kalau saya ya biasanya pakai kaos polos-polos. Ada rekomendasi kaos polos yang bisa Bapak Ibu beli di kolom deskripsi. Sudah saya rekomendasikan juga untuk pakai kaos polos-polos saja. Lebih enak, bisa untuk daleman gamis seperti ini. Gamis seperti ini biasanya saya lapisi menggunakan kaos polos. Jadi nanti ketika di hotel juga bisa dipakai untuk bersantai, untuk di apa namanya resto hotel-hotelnya itu bisa kita sambil makan sambil kaosan aja kan santai. Seperti itu kiranya, semoga informasi ini bermanfaat. Apabila Bapak Ibu ada tambahan, kritik, saran, ataupun komentar terkait dengan hal yang kita bahas pakaian selama haji ini, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat bagi mereka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.